Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas PAI Kecamatan Cilacap Utara, Ibu Dr. Randa Anisatul Umniyah MPD, dan yang saya hormati rekan-rekan guru PAI Kecamatan Cilacap Utara yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang telah disampaikan kepada saya untuk menyampaikan kultum yang bertema Gairah Sedekah Sempurnakan Puasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalim tasliman katsira. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar selalu memberikan kita taufik di bulan ini untuk mengisinya dengan amal soleh yang terbaik. Dan juga menunjukkan kita agar selalu untuk istiqomah dalam ketaatan di bulan ini. Sehingga kita bisa menutup bulan Ramadan dengan amalan-amalan kebajikan. Bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan lainnya itu berbeda, terutama dalam gairah ibadah. Khususnya dalam amal solih bersedekah, umat Islam di bulan Ramadan jauh lebih semarak. Ada apa di balik itu? Itu adalah bagian dari meneladani tindakan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dermawan. Tetapi di bulan Ramadan, kedermawanan beliau juga lebih dermawan dari angin yang berhembus. Demikian gambaran hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Angin yang selalu ikhlas berhembus, memberikan nikmat kepada manusia, ini ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kedermawanan Nabi Muhammad SAW di kala bulan Ramadan. Sedekah ini penting untuk dilakukan, karena filosofi sedekah adalah tidak hanya bernuansa kepedulian kepada sesama, tapi juga merupakan bukti keimanan kepada Tuhan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasodaqatu burhanun," yang artinya sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. Bukti apa? Imam Nawawi menjelaskan, yang dimaksud oleh Nabi adalah bukti kebenaran imannya, sidku imani. Orang yang gemar sedekah, Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan, melonggarkan, atau memudahkan hidupnya. Karena ia telah memudahkan dengan membantu sesama manusia. Sebaliknya, orang yang pelit dan kikir, hidupnya akan terasa sempit dan serba repot. Dua model orang yang diumpamakan di atas oleh Rasulullah SAW seperti orang yang memakai baju besi. Orang yang bersedekah, ia merasa bajunya lapang dan longgar kulitnya. Meski baju tersebut amatlah kaku, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan bajunya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, ia merasakan setiap lingkar baju besi itu merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkan baju tersebut, namun ia tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, jelas sedekah adalah bagian yang terpenting dalam kesempurnaan beribadah. Selain bermanfaat bagi sesama manusia, juga merupakan bukti keimanan seorang hamba. Maka hal ini senada dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kebaikan itu tidak sempurna tanpa dibarengi dengan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Di bulan Ramadan ini, untuk mencapai kesempurnaan dalam berpuasa, kita sepatutnya meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu bersedekah di bulan Ramadan ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada orang yang berkata baik, bersedekah, berpuasa, dan sholat, dikala manusia kebanyakan tidur. Hadis riwayat Tirmidzi. 4 perbuatan dalam hadis tersebut itu adalah satu paket, yaitu berkata baik, bersedekah, puasa, dan sholat tahajud. Jadi bagi siapapun yang menjalani puasa di bulan Ramadan dan menginginkan ruangan istimewa di surga,
maka hendaknya ia melakukan puasa di waktu siang, sholat tahajud pada malam hari, dan selalu menjaga lisan, serta membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Firman Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 10 berbunyi, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur ingin kembali ke dunia untuk hanya bisa bersedekah lagi. Karena dia sudah melihat begitu dahsyatnya pahala sedekah yang telah dia berikan. Oleh karena itu, dia mengharap, ya Allah, kalau memang begini, tolong kembalikan lagi saya ke dunia. Tundalah kematianku, supaya harta yang masih saya simpan bisa saya habiskan di jalanmu. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi, marilah saudara-saudaraku, bersegeralah melakukan amal soleh yang terbaik untuk bekal nanti kita di akhirat. Demikian sekelumit kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya hanya manusia biasa. Jika ada kebaikan, datangnya dari Allah. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya. Karena sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.